ada perintah. Jadi kalau ada perintah kerja dan ada pekerjaan dan menerima upah, maka itu adalah buruh. Orang-orang kecil ini tidak selamanya hanya bisa diperintah. Ada saatnya dia memerintah. Dan kami yakin 2024 Partai Buruh lolos 30 kursi, 4% parliamentary threshold. Bagaimana sebenarnya visi Anda di Partai Buruh? Apakah ingin dekat dengan kekuasaan agar bisa mengatur strategi pemenuhan kesejahteraan buruh atau mungkin ada maksud lain? Kuncinya negara, makanya jaminan sosial, jangan sosial asistan. Stop pinjol, stop judi online. Selamat datang di Voi Talk, mari bicara bersama Voi. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan seseorang yang memimpin ribuan buruh dalam perjuangannya. Ya, Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Halo Bapak, kabar baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Salam sejahtera, kabar baik Pak? Baik, alhamdulillah, sehat. Nah, ini kita kan bicara kata dasar buruh sendiri begitu. Menurut KBBI, buruh merupakan orang lain yang bekerja dengan dibayar upah begitu. Nah, sementara ini masih banyak orang yang menganggap bahwa buruh ini adalah buruh pabrik. Sementara bahkan saya sendiri juga termasuk buruh begitu. Bagaimana pendapat Anda? Dalam terminologi dunia internasional, saya ILO Governing Body, salah satu pengurus pusat badan PBB berkantor di Jeneva atau disebut ILO Governing Body. Terminologi bahasa internasional juga beda-beda, setidaknya bahasa Inggris. Ada workers, pekerja, ada labor, buruh, ada employee, karyawan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, semua terminologi itu hanya istilah. Sekarang definisi di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan juga definisi di Konvensi ILO disebut buruh, pekerja, karyawan adalah orang yang menerima upah, menerima pekerjaan, dan ada perintah. Jadi kalau ada perintah kerja dan ada pekerjaan dan menerima upah, maka itu adalah buruh. Dengan terminologi istilah employee karyawan, workers pekerja, labor buruh. Itulah yang terjadi. Oke, baik. Nah, bagaimana Anda mengubah persepsi kekeliruan buruh ini? Sementara ini kan bisa menyangkut konstituen Partai Buruh, begitu. Karena buruh selalu diidentifikasikan adalah orang yang bekerja di pabrik saja tadi. Padahal dengan istilah buruh, karyawan, pekerja, bahkan petani, nelayan, buruh migran, pekerja rumah tangga sekarang PRT, itu juga adalah buruh karena ada 3 definisi tersebut. Nah, konotasi buruh adalah seolah-olah yang ada di pabrik. Selain di pabrik, ada juga di perusahaan. Adalah istilah maka white collar dan blue collar. Blue collar itu adalah buruh yang ada di pabrik. White collar adalah buruh yang bekerja non pabrik. Seperti itu dalam hal ini misal perusahaan atau tempat-tempat lainnya. Oleh karena itu para orang-orang yang bekerja di perkantoran, jurnalis, kawan-kawan yang bekerja sebagai pegawai pemerintah, badan usaha milik negara BUMN, itu adalah buruh. Sayangnya masih banyak orang mengidentifikasikan buruh adalah yang blue collar, yaitu yang kerah biru, yaitu buruh-buruh yang kerja di pabrik dengan konotasi upah minimum, ya kan, karyawan outsourcing, karyawan kontrak. Padahal secara bersamaan white collar, para orang-orang yang bekerja sebagai teller, orang-orang yang bekerja sebagai jurnalis, orang-orang yang bekerja sebagai kawan BUMN, banyak juga yang karyawan kontrak, yang karyawan outsourcing. Nah, kira-kira itulah yang menyebabkan salah kaprah terhadap definisi buruh. Baik. Nah, ini kan Partai Buruh sendiri di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial, begitu. Nah, namun kenapa kekuatan Partai Buruh nih kita bilang masih lemah, seolah buruh ini tak pernah menjadi kekuatan nyata dalam percaturan pemilu Republik Indonesia? Karena tadi saya bilang, dari masa penjajahan orientasinya kemerdekaan. Pada masa Orde Lama orientasinya didirikan oleh partai politik, sehingga dia tidak punya kekuatan segmen. Buruh itu kan ada tiga hal yang unik ya, segmented issue, upah, outsourcing, ya kan, kemudian tanah, perahu, ya kan, perlindungan buruh migran, perlindungan untuk pekerja rumah tangga. Itu segmented issue yang nggak diperjuangkan oleh 9 partai politik yang ada di Senayan maupun partai politik yang lain. Mereka sibuk dengan narasi-narasi kebangsaan, nasionalisme, keagamaan. Tapi kenapa kita dikasih omnibus law? Kenapa kita dikasih upah? Yang kedua adalah captive market. Dia isunya adalah
pemilihnya itu pemilih buruh. Yang ketiga adalah beriur. Kami nggak ada cukong, nggak ada dinasti, nggak ada daulat uang, nggak ada daulat dinasti, nggak ada daulat keluarga. Semua beriur kekuatan itu sebagai kekuatan dalam pembiayaan partai. Nah, 3 hal ini yang kemudian membedakan partai buruh dengan partai lain. Oleh karena itu, ketika Orde Lama dia hanya didirikan serikat buruh oleh partai politik, dirubah oleh Soeharto menjadi single union. Maka pada era reformasi kita bangkit kembali, saatnya didirikan oleh serikat buruh. Maka yang tadi pertanyaan, mengapa selalu isunya sama, kemenangan suara tidak diraih? Karena berbeda-beda dalam sudut pandang dan saat prinsip untuk mendirikan dan menghidupkan partai buruh. Hari ini tidak. Orang-orang kecil ini tidak selamanya hanya bisa diperintah. Ada saatnya dia memerintah. Dan kami yakin 2024 partai buruh lolos 30 kursi, 4% parliamentary threshold. Baik, bicara angka soal pemenangan di nanti ketika kontestasi Pilpres begitu atau kontestasi demokrasi tahun depan. Nah, ini ada data dari Badan Pusat Statistik di mana jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 144,01 juta jiwa pada Februari 2022 atau kita bilang sejumlah 69,06% dari total penduduk usia kerja yang berjumlah 208,54 juta jiwa. Nah, ini merupakan jumlah yang menjadi potensi untuk raihan suara partai buruh begitu. Anggap aja kita taruh 20%-nya, berarti kira-kira pemilih partai Anda mencapai 28,8 juta jiwa. Nah, kalau melihat dari potensi tersebut, strategi apa dari partai buruh atau mungkin Anda sendiri sebagai presiden untuk meraih suara rakyat? Maka kita mulai dari 2024 lolos parliamentary threshold dulu. Bagaimana cara menghitung angka? Anggota kami 10 juta dari 11 organisasi inisiator tadi. Kalau kita pakai pengali dengan angka-angka tadi yang sudah disajikan oleh BPS yang sudah dibacakan oleh Mbak Dinda tadi, kami pakai anggota yang real aja deh. 10 juta itu kalau pakai pengali BPS satu istri, BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek, itu koefisiennya 1,4. Satu istri atau satu suami dan satu anak. Maka ketemu kan 1,4 kali 10 juta ditambah 10 juta yang ada 24 juta. Kita aduk-aduk aja, nggak usah kayak yang lain-lain. Yang 24 juta aja kita itu totally, karena kan dia tahu PHK dia udah dibelain, naik upah tiap tahun, outsourcing diangkatkan tetap, kan dia udah terasa. Perjuangan serikat buruh. Dan sekarang tiba-tiba ada kekuatan besar sosial politik ya, the magnitude power of the labor gitu, dia akan bergembira lagi, gemuruh lagi dia pasti. Nah 24 juta, Pareto diagram, kalau Anda belajar tentang Fishbone diagram, dalam populasi acak, ambil secara acak 20% dapat. 20% itu untuk menyerang yang 80% untuk menang. Dengan demikian kalau kita ambil 20% dari 24 juta, ketemulah angka 4,8 juta. Itulah kami udah hitung total, itu di 16 provinsi dari 38 provinsi, di 32 dapil dari 84 dapil DPR RI ketemu 30 kursi. Terkorelasi dengan 4,8. Di sini ketemunya kita ambil suara terbawah terbanyak. Misal satu dapil itu ada 10 calon, kita ambil yang nomor 9 ya. Ketemulah 30 kursi, jumlah suaranya 4,57, 4,65, 4.650.000. Tadi yang populasi itu ada sekitar 4,8 juta ketemu. Maka kita percaya tinggal nambahin 2 juta suara lagi kita akan dapat lolos parliamentary threshold. Angka-angka itu menjelaskan pada segmen yang lebih kecil di anggota kami bisa raih. Apalagi kalau ada kepercayaan daripada masyarakat di luar anggota kami, yaitu buruh yang tadi angka itu bisa memilih. Apa caranya? Yang pertama tentu kampanye masif tentang segmented issue. Kamu menaik upah enggak? Siapa yang berjuang upah? Ada partai politik yang berjuang upah. Kamu di PHK, siapa yang belain? Ada partai politik yang belain. Nah, cara-cara kampanye seperti itu ke petani, tanahmu dirampas oleh siapa? Mereka nggak pernah datang ke kamu. Cara-cara kampanye yang segmented issue itu, kami berkeyakinan itu yang dimenangkan oleh Lula di Brazil, Pedro Castillo di Peru, dan Boric di Chili. Di Australia pun melakukan hal yang sama. Itu satu, segmented issue. Hal lain yang akan kami lakukan adalah memastikan, membangun rumah-rumah advokasi, kami menyebutnya Posko Orange. Jadi mana ada partai yang ketika PHK membelain? Nggak ada. Posko Orange yang belain. Mana ada ketika orang nggak naik gaji, nggak dibayar pesangon ketika PHK? Nggak ada. Itu yang kita dirikan. Dan
Hal-hal lain yang kami lakukan ada terus penetrasi ke kalangan milenial, usia 28 tahun sampai 43 tahun. Ini karyawan kontrak nih semuanya, pasti. Oleh karena itu advokasi kepada mereka, kamu mau nggak kontrakmu itu menjadi kontrak yang punya kepastian. Setelah kontrakmu habis, kamu jadi karyawan tetap. Mau, pilih partai buruh. Itu perlu advokasi dan campaign itu ya, penetrasi. Begitu pula, ini kan karyawan outsourcing nih di usia milenial. 28 tahun sampai 43 tahun. Kamu nggak pernah loh menjadi karyawan tetap akibat outsourcing. Kamu mau kita bela partai buruh. Jadi lebih mudah penetrasi, termasuk di Gen Z. Kamu adalah generasi revolusi industri 4.0, digital ekonomi. Kamu akan masuk bekerja di digital ekonomi, di dunia jurnalis, di dunia perdagangan, di dunia yang dimana kamu tidak punya hubungan kerja. Siapa partai yang bisa membahas tentang hubungan kerja? Partai buruh. Jadi kita diuntungkan dengan captive market. Dari segmented isu, captive market. Dan yang terakhir, kita akan diuntungkan. Nggak ada cukong di sini. Kami independen, bebas-bebas. Sampai sekarang aja belum milih capres, karena kami ingin menentukan seorang capres yang bisa dipastikan dia tidak pro kepada omnibus law, dia tidak pro kepada outsourcing, dia tidak pro kepada impor ketika musim panen raya. Nah, itulah yang kita lakukan. Baik, bicara tentang keyakinan Anda meraih target tersebut, begitu? Tentunya bisa dikatakan tidak mudah, sebab banyak berseliweran tentang kabar-kabar yang tidak, atau bisa kita bilang kurang mengenakan tentang buruh sendiri, yang bahkan dilakukan oleh para buruh itu sendiri. Nah, contohnya mulai dari kendaraan bermotor premium atau kendaraan roda 2 yang memiliki harga cukup tinggi, ini tanpa menyebutkan merek, masyarakat juga sudah tahu, begitu. Dan ini juga terlihat saat demo-demo beberapa waktu lalu. Nah, terus ada pula komen-komentar negatif warganet terkait kehidupan sejahtera para petinggi organisasi buruh, yang dimana kita tahu semua beredar video Anda yang disebut elit partai makan enak di saat ribuan buruh berdemo begitu. Nah, ini kan warganet merasa ini tidak mencerminkan sisi buruh yang memperjuangkan ekonomi yang terjadi saat ini begitu. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang itu? Pertama, apakah buruh tidak boleh sejahtera? Apakah buruh harus ditasbihkan orang yang kumal, gembel, makan makanan? Nggak boleh seperti itu. Agama manapun mengajarkan pada kita tentang untuk kita mencari kebaikan. Kalau Anda pergi ke buruh Inggris, sejahtera nggak dia? Anda pergi ke buruh di Norwegia, Swedia, Denmark, negara Skandinavia, sejahtera nggak dia? Sejahtera. Karena tingkat rasio upah itu adalah antara pekerja, kalau kita boleh katakan manager up dengan supervisor ke bawah, kecil. Anda lihat buruh Jepang, semua pakai mobil. Apa kita nggak boleh seperti itu? Itulah yang ingin kita kejar, keseimbangan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi makin meningkat tajam. Siapa yang menikmati? Orang kaya. Buktinya apa? Karena ada secara alat ukur ekonomi lain namanya Gini rasio. Sekarang ekonomi makin tumbuh, secara akal sehat, redistribusi terhadap pertumbuhan ekonomi itu harus adil dan merata. Tingkat upah rasionya tidak terlalu tinggi. Sekarang ada presiden direktur bergaji 200 juta. Lihat ayo BUMN. Tapi operator bergaji hanya 3,5 juta. Itu kalau di Jepang, di Amerika, diperiksa itu pajaknya. Nah, Gini rasio adalah mengukur berapa perbedaan antara tingkatan pendapatan tertinggi dan pendapatan terendah. Kalau angka Gini rasio atau Gini indeks makin membesar, itu artinya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Pertanyaan netizen, apa mau seperti itu? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin? Teman-teman buruh berjuang agar ketika ekonomi tumbuh, maka Gini indeks juga makin mengecil, Gini rasio. Orang banyak bisa beli apartemen, tapi upah buruh 3 tahun berturut-turut tidak naik. Harusnya cara berpikirnya dibalik. Mari kita sejahtera bersama. Mari kita bahagia bersama. Mari Indonesia berbahagia bersama. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau pengusaha, mau buruh. Jangan dibalik. Buruh nggak boleh untuk sejahtera. Buruh nggak boleh punya motor. Buruh nggak boleh punya mobil. Tapi kita biarkan orang kaya itu punya apartemen 100. Kalau berobat di Mount Elizabeth, kalau berobat di Bern sana, di Bonn, di Jerman, berobat di Sydney Hospital, kita berobat di RSUD. Rubahlah cara berpikir seperti itu. Bukan membuat buruh juga super kaya. Tidak mungkin. Tentang keseimbangan keadilan. Nah, ukurannya apa dalam ilmu ekonomi? Gini indeks. Netizen harus berimbang. Tapi saya yakin percaya, itu hanya kecil dari yang besar. Jadi memang selalu ada kelas menengahnya. Dan jangan membanding.
Kenapa kau tidak tanya? Yang kaya itu makin kaya uangnya dari mana? Kenapa kau tanya hanya sekedar motor buruh? Dan itu kredit, saya tahu benar. Saya beli mobil aja kredit kok. Saya beli rumah juga kredit kok. Nah itulah yang seharusnya secara berimbang. Tapi masukan ini tentu kan menjadi. Saya nggak pernah nyerah bully. Misal contoh, apa kalau Anda 30 tahun memimpin Serikat Buruh dan Partai Buruh, makan enak itu buruh-buruh yang ter-PHK. Itu kaki 5 tanggal 22 Juli di Cilacap. Kan saya udah beri klarifikasi. Itu di Cilacap. Seolah itu makanan mewah. Seolah-olah kita makan itu di 9 Agustus dan 10 Agustus. Saya pimpin langsung sampai jatuh sakit tanggal 10. 9 Agustus jalan kaki 2 sampai 9 Agustus 180 kilometer. Apa yang kami perjuangkan? Kalau kamu berobat nanti di BPJS dengan undang kesehatan, kamu nggak urun bayar. Sadar nggak itu netizen-netizen yang nyerang kami? Bahwa nasibmu, ibumu, kakakmu, anakmu nanti urun bayar. Kami yang turun ke jalan. Oke lah kamu diam, tapi jangan juga kamu serang. Dan itu fitnah lagi. Apa manfaatmu padahal kami sedang memperjuangkan dirimu semua. Kami nggak minta rasa terima kasih. Kalau kau nggak setuju, diamlah. Daripada fitnah memfitnah. Itu kan gila itu kayak seperti itu. Saya yakin dan percaya ada aktor intelektual. Karena partai-partai besar ini takut partai buruh tadi saya bilang muncul. Capres-capres juga akan berpikir. Saya senang kalau netizen itu kumpul, mas saya datang. Dan mari kita berdebat dan berdiskusi. Karena otak lawan dengan otak, gagasan lawan dengan gagasan, kekerasan lawan dengan kelembutan. Itu prinsip hidup saya dan saya percaya. Tadi kan sempat disinggung juga soal beredar video yang cium tangan Bapak Ganjar Pranowo begitu, yang dimana background partainya kita semua tahu menyetujui Undang-Undang Ciptaker dan bahkan mendukung PP pengganti Undang-Undang Ciptaker. Nah kita nggak bahas itu, tapi saya lebih bahas bagaimana sebenarnya visi Anda di Partai Buruh. Apakah ingin dekat dengan kekuasaan agar bisa mengatur strategi pemenuhan kesejahteraan buruh atau mungkin ada maksud lain? Setiap pendiri partai politik harus berorientasi kekuasaan. Kita harus berkuasa sehingga kita bisa menerapkan ideologi. Ideologi itu Pancasila. Asas perjuangan partai kita adalah welfare state dengan 3 prinsip dan 13 platform sebagai visi dan misi kita. Semua partai pasti orientasi itu. Partai Buruh Indonesia adalah partai yang berasaskan Pancasila, berideologikan tujuannya adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. No social justice without social security. Tidak ada keadilan sosial tanpa jaminan sosial. Itulah Partai Buruh. Karena itu Partai Buruh orientasinya adalah welfare state. Welfare state itu punya 3 prinsip. 1, kesetaraan kesempatan. Kalau Partai Buruh berkuasa, kesetaraan kesempatan apa? Paling gampangnya apa, Bung Iqbal? Lo boleh kaya, gue jangan miskin deh. Udah gitu aja. Lo boleh upah tinggi, tapi upah gue jangan rendah. Yang kedua, redistribusi kekayaan dan adil dan merata. Apa itu? Anti impor. Nggak boleh ada impor, karena orang Indonesia mampu. Dan pro subsidi. BBM harus disubsidi, beras harus disubsidi. Semua hajat hidup orang banyak itu disubsidi. Kemudian pro jaminan sosial. Berikutnya jaminan pendidikan, jaminan perumahan. Dulu PNS, TNI, Polri, dan juga buruh swasta, begitu pensiun punya rumah. Anda yang kerja sekarang nih kita, belum tentu punya rumah. Mahal rumah itu. Kuncinya negara. Makanya jaminan sosial, jangan sosial asistan. Kita lawan. Karena yang ketiga adalah tanggung jawab publik. Prinsip yang ketiga. Kalau kita kerja, bayar pajak. Kalau kita nggak kerja, ya negara bayar kita. Namanya asuransi pengangguran, seluruh dunia ada, seluruh keliling dunia. Makanya tadi jaminan makanan, jaminan pendidikan, jaminan perumahan, jaminan pengangguran, dan juga jaminan air bersih. Nah ini kan bicara soal kesejahteraan dan kehidupan buruh begitu. Nah ada pengamat ekonomi Gede Sandra tahun lalu pernah melakukan survei terhadap 100 pekerja buruh pabrik melalui 2 organisasi buruh di Jakarta pada 2022. Nah berikut cuplikannya. Bisa gak gaji dengan UMR berinvestasi? Ini jawabannya. Dari hasil survei tersebut, tercatat 5 hal yang diinvestasikan para pekerja dengan upah antara UMP DKI Jakarta hingga 8 juta rupiah. Dari buruh yang disurvei ini,
memiliki pendapatan UMP hingga 8 juta rupiah. Nah, ada yang membuka warung untuk berjualan investasi atau menabung, dan juga ada yang investasi melalui kendaraan motor atau mobil, dan di mana kendaraan ini akan digunakan menggunakan jasa online atau yang kita tahu ojek online begitu. Nah, kira-kira bagaimana Anda menilai gaya hidup buruh itu seperti apa? Apakah Anda juga mensosialisasikan atau membuat arahan bahwa buruh ini harus hidup sederhana dan bersahaja begitu? Bukan hidup sederhana, hidup dalam keseimbangan dalam pendapatan. Itulah ukurannya Gini rasio, Gini index. Jadi kalau ekonomi tumbuh, ya pendapatan masyarakat termasuk buruh tumbuh. Kalau ekonomi turun, ya memang harus turun, nggak boleh menuntut terlalu tinggi juga. Sehingga keseimbangan pendapatan itu menjadi penting. Memang mungkin dalam sehari-hari kita menyebutnya hidup sederhana, tapi saya lebih percaya tentang kehidupan, yaitu dengan istilah keseimbangan dalam kehidupan. Apakah dari Partai Buruh sendiri gitu menyuarakan juga bahwa buruh juga bisa berinvestasi? Sangat. Banyak orang-orang kecil yang menjadi besar dimulai dari hal-hal kecil kan. Kalau kita lihat di industri fashion, kita lihat di industri-industri makanan, itu kan dari orang-orang kecil semua. Jadi sekali lagi jangan dikonotasikan buruh selamanya akan menjadi seorang pekerja yang menerima upah, ada pekerjaan dan ada perintah kerja. Buruh pun bisa kemudian dengan skill yang di-upgrade, buruh-buruh ini juga diberi kesempatan dari hasil penelitian Gede Sandra ini bisa menjadi tanda petik seorang, saya tidak menyebutnya pengusaha ya, seorang yang bisa berinvestasi untuk dirinya sendiri, ya kan? Dia bekerja untuk dirinya sendiri bersama mungkin keluarganya. Itu bisa, penelitian Gede Sandra itu akan bisa terwujud kalau peluang dan kesempatan itu diberikan juga pada kaum buruh, terutama kaum buruh yang ter-PHK. Jadi saya katakan tidak semua buruh itu adalah operator. Ada juga buruh yang karena keadaannya dia menjadi operator, dan begitu ada kesempatan dia bisa menjadi investor. Baik. Nah, ini ada satu hal yang menarik dari hasil survei tersebut, di mana ada ternyata banyak buruh yang juga bermain slot atau bisa dibilang judi online, begitu. Nah, ini bisa disebut menjadi salah satu investasi bagi para buruh. Nah, apakah dari Anda sendiri sebagai Presiden Partai Buruh ada instruksi, sosialisasi mungkin atau arahan khusus bahwa para anggota dan simpatisan dilarang bermain judi online? Melalui kesempatan VOI ini, VOI Talk, stop judi online, stop pinjaman online. Itu adalah gambling ya, dan secara agama juga dilarang, dan itu akan memiskinkan nasibmu. Bahkan beberapa kawan buruh hampir bunuh diri menelpon saya karena dikejar-kejar oleh judi online dan pinjaman online. Stop pinjaman online, dia bukan investasi. Stop judi online, dia bukan mencari keuntungan. Kau hanya diperbudak oleh pikiran-pikiran yang dimainkan secara psikologis, bahwa seolah-olah kau akan dapatkan kekayaan dari judi online dan pinjaman online. Stop pinjol, stop judi online. Oke, baik. Berarti dengan ini Partai Buruh melarang? Bukan melarang, mengharamkan pinjol dan judi online. Seluruh simpatisan dan pengurusnya. Baik. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, sama-sama. Hadir di VOI Talk dan membagikan pandangannya. Terima kasih. Terima kasih. Pembahasan menarik lainnya tentang politik, hukum, ekonomi, hingga entertain bisa Anda baca di www.voi.id. Sampai jumpa di VOI Talk berikutnya.